Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jika pada petang hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa beribadah walaupun di tempat kita masing-masing. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama membangun ibadah keluarga pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan berdiri. Kita awali dengan memuji dari KPJ nomor 14, bait yang pertama, Kulo Samyo Tetunggilan. Kulo Samyo Tetunggilan, ngapeting ring pangeran, wit sinungan kecekapan, wapakas kasarasan. Kulo tansah gugur Gusti, lan ajeng asih wit ing ayo ing sira, sestu tentrem raharja. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan di dalam kuasa Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita memuji kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 358, bait yang pertama. Gusti badhe kula puji ingkang kanthi iklasing manah. Gusti badhe kula puji ingkang kanthi iklasing manah, wonten ngajeng ipraaken ngungelaken puji ning Allah. Kawula badhe sujud ngucap syukur dumateng Gusti, dene kandaman paduka lan kasetyan tanewa kingsih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari 1 Raja-Raja 21, ayat yang pertama sampai dengan 21. Namun sebelumnya kita mohon terang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Engkau dari pagi hingga malam ini. Kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan dalam segala aktivitas kami. Engkau selalu membersamai. Dan Engkau pula yang menyediakan berkat bagi hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, atas kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan, sehingga kami bisa layak di hadapan-Mu. Dan pada petang hari ini, kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, membaca serta merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapilah dengan Roh Kudus-Mu
hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Demikianlah firman-Nya. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu. Kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeterikannya dengan meteri raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melimpari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilimpari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilimpari sampai mati,
Berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu. Mereka menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hei musuhku?" Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel." Demikianlah kesaksian Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 435. Gustimu kepareng mundut. Gustimu kepareng mundut, apa neng atimu, resi ono dimen patut, Gusti kanso lumebu, lukono pangandikanyo, ojo podo semoyo, nyawisno papan ring Gusti, maning sajroning ati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk berlaku benar atau jahat. Semua ada di tangan kita masing-masing. Tapi ketahuilah bahwa setiap perbuatan pasti membuahkan hasil sesuai dengan baik atau buruknya perbuatan itu. Jika yang kita tabur adalah benih yang baik, niscaya kita akan menuai yang baik pula. Sebaliknya, jika yang kita tabur adalah kejahatan, cepat atau lambat kita pasti akan menuai suatu bencana. Jika kita membaca kisah dari raja-raja tadi, boleh dikatakan ceritanya itu adalah menggunakan alur yang mudah dipahami. Di sini kita menemukan 3 tokoh utama, yaitu Nabot, Ahab, dan istrinya. Nabot adalah orang Yisrael, adalah seorang yang petani biasa, sedangkan Ahab adalah seorang raja yang berkuasa di daerah tersebut. Melalui kisah Nabot,
yang taat kepada Allah dan memelihara segala perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Secara finansial, ketika Ahab ingin bertransaksi dengannya, tentu Nabot bisa membayangkan keuntungan atau materi yang bisa ia dapatkan dari sana. Seperti halnya kalau misalnya tanah kita itu kena atau dipakai jalan tol, mungkin mereka akan mendadak bisa kaya, bisa beli itu dan yang lainnya. Sekarang bayangkan jika seorang raja yang kaya raya ingin membeli tanah dan kebunnya. Kesediaan Ahab untuk membeli kebun tentu menjadi sebuah tawaran yang bagus bagi Nabot. Namun apa yang menjadi pikiran Nabot ternyata berbeda. Bukannya mereka memikirkan suatu keuntungan yang ia dapat, tetapi ia malah lebih menuruti ketaatan kepada Tuhan. Karena Nabot menolak atau Nabot tidak mau untuk menjual ataupun diganti dengan tanah yang lebih luas. Jadi Nabot di sini adalah lebih taat pada perintah Tuhan. Secara manusiawi justru sangat merugikan, bahkan membahayakan hidupnya. Sebab rajalah yang memintanya, penolakan tentu membuahkan sanksi yang tidak ringan. Raja Ahab dan Isabel ini boleh dikatakan suami istri atau pasangan yang sehati, namun jalan mereka adalah kurang benar di mata Tuhan. Mereka juga sepakat untuk merampas kebun anggur milik Nabot dengan cara keji. Kekuasaan dan harta telah membutakan hati mereka. Mereka tidak sadar bahwa perbuatan jahatnya ini akan mendatangkan kebinasaan di kemudian hari. Ahab dan Isabel telah melakukan suatu kejahatan yang berencana terhadap Nabot. Dan karena rancangan jahat Isabel, akhirnya Nabot mati dengan dilempari batu. Akhirnya pun dapat leluasa mengambil kebun anggur warisan leluhur Nabot tersebut. Namun Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat kejahatan mereka, dan ia pun mengutus hambanya Elia untuk menyampaikan nubuatnya tentang bencana yang akan menimpa mereka. Seperti yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-19. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Dan apa yang telah difirmankan Tuhan itu menjadi suatu kenyataan. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara membaca ayat-ayat berikutnya, maka raja pun akhirnya meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan Nabot, tetapi tangan Tuhan tetap membelanya. Semua itu berawal dari ketaatan Nabot terhadap Tuhan, melebihi ketaatannya terhadap pihak tertinggi, ukuran manusia yaitu raja. Kita bisa belajar dari Nabot yang setia memegang Taurat Tuhan. Kesetiaannya tidak dapat digoyahkan oleh materi. Kesetiaannya pada perintah Tuhan bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Ini bukan untuk ditawar-tawar. Sekali percaya kepada Yesus, maka selamanya
akan tetap percaya kepada Yesus. Iman itu bukan masalah suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, tetapi iman adalah hidup mati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah akan menyangkal iman dengan tidak menghiraukan firman Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini? Apakah keuntungan materi lebih berharga daripada melakukan firman Tuhan? Hal ini menjadi perjuangan kita dalam kehidupan sehari-hari ketika godaan dunia ini dengan segala bujuk rayunya. Iman kita harus teguh dan tegas seperti Nabot, karena segala pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah dipersiapkan. Namun sebelumnya ada dasar firman yang kami ambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Demikianlah firman-Nya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari persembahan ini kita iringi dengan KPJ nomor 165 bait yang pertama. Kunjuk meringkang moho luhur. Kunjuk meringkang moho aku, pulo saos pihi sungsung, jinaning pinggang ing manang, wit berkahing Allah. Sumengko wasineng kero, lan temen pinekso, dadya srana pangantine kamulyane Gusti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati dan pikiran kita akan menaikkan doa syafaat. Segala puji dan hormat kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu yang luar biasa. Ini semua kami rasakan dalam kehidupan hari lepas hari. Melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kita belajar dari kisah Nabot. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk memilih kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Allah yang Maha Kasih, izinkanlah kami untuk mencapaikan doa syafaat kami. Lindungilah para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah di mana kami berada. Berikanlah kebijakan, kesabaran, dan terangilah mereka ya Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan atau yang diputuskan kiranya bisa sampai di mana kami berada
dan semua adalah berdasarkan kebenaran dan keadilan. Kami serahkan Bapak Pendeta Rudi Siswoyo bersama keluarganya. Berikanlah kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalankan tugasnya untuk menggembalakan jemaat di Singosari ini. Juga kami berdoa untuk rencana kegiatan perintisan rumah ibadah dan sertifikasi tanah. Berkatilah panitia ini dan mudahkanlah dalam segala urusannya, sehingga harapan kita bisa terwujud. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang masih dalam bangku pendidikan, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SLTA sampai perguruan tinggi. Ya Tuhan, terlebih pada saat pandemik COVID-19, yang mana tidak sepenuhnya waktu belajar di sekolah, mereka juga sebagian di rumah. Berikanlah roh ketekunan dan kemampuan, sehingga apa yang menjadi harapannya bisa tercapai karena campur tangan kasih Tuhan. Demikian juga anak-anak yang merindukan pasangan hidup, merindukan keturunan, mencari pekerjaan. Ya Tuhan, kami serahkan Engkau ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau-lah yang memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Kiranya Tuhan, anak-anak kami berikanlah ketekunan untuk memohon kehadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga teringat saudara-saudara kami yang saat ini sakit ataupun yang lemah fisik, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, seperti Ibu Pujiono, Ibu Bagio, Mbak Irma, Ibu Hardoyo, Ibu Sulistiana, Bapak Heri, Bapak Henry, Ibu Sri Kustiah, Bapak Ekri, dan mungkin masih ada ya Bapak, kami tidak tahu satu persatu. Namun kiranya percaya bahwa tangan Tuhan selalu menjamah mereka melalui obat-obatan, perawatan, serta sarana yang lain. Kesetiaan keluarga kiranya akan menjadi sarana untuk memperoleh kesembuhan. Mereka ya Tuhan yang selalu menantikan uluran dan jamahan dengan tangan kasih-Mu. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan pula pergumulan pribadi lepas pribadi, baik tekanan ekonomi, pekerjaan, keluarga, dan yang lain. Hanya kepadamu kami mohon, Tuhan berkenan memberikan kekuatan dalam menghadapi pergumulan ini, sehingga nama Tuhan akan selalu dimuliakan dengan sukacita. Kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga menjadi sarana untuk pelayanan di gereja kami. Allah yang Maha Baik, setelah ibadah ini, kami akan istirahat malam. Mohon perlindungan kuasa-Mu. Bapa, masih banyak hal yang belum tersampaikan, tapi kami percaya Engkau sudah mengetahui apa yang kami butuhkan. Ampunilah ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada sore hari ini akan kita akhiri. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memuji dari KPJ nomor 438. Gusti paduka ngiring tanpa kula nere paduka salah
datang sangat dilemarti. Mugi sapuro kula Gusti nganti. Mari kita mohon berkat. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan dan kasih Roh Kudus yang memberi kekuatan dan kebijakan senantiasa memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan KPJ 460. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, ibadah pada petang hari ini telah usai. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Amin.